Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimatun Hasanah dengan NIM 68, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan dari materi tentang konsep pendidikan intelektual dalam Al-Quran. Jadi konsep pendidikan intelektual dalam Al-Quran pada surat Az-Zariyat ayat 20-21, surat Yunus ayat 35-36, dan surat Yusuf ayat 22. Pendidikan intelektual itu sendiri merupakan proses yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pemahaman seseorang melalui pembelajaran, pengajaran, dan pengalaman. Pendidikan ini tidak hanya fokus pada penguasaan pengetahuan faktual saja, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Konsep pendidikan intelektual menurut surat Az-Zariyat ayat 20-21 membahas tentang menekankan betapa pentingnya memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dan di dalam diri manusia sebagai bukti keberadaan dan kekuasaannya. Para mufasir menggarisbawahi bahwa pendidikan intelektual dalam konteks ayat ini melibatkan penggunaan akal untuk merenungkan dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dan dalam diri manusia. Proses ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat keimanan dan kesadaran spiritual. Selanjutnya, konsep pendidikan intelektual pada Quran surat Yunus ayat 35-36. Hal ini menyoroti bahwa pentingnya pengakuan dan pemahaman yang mendalam terhadap kekuasaan dan keesaan Allah sebagai pencipta segala sesuatu, pemikiran yang kritis dan akal yang sehat dalam memahami realitas, serta kesadaran spiritual dalam pencarian makna hidup dan kebenaran universal. Yang terakhir yaitu konsep pendidikan intelektual dalam Quran surat Yusuf ayat 22. Ayat ini menyampaikan pesan tentang pentingnya refleksi, pemahaman, dan pembelajaran dari pengalaman hidup. Hal ini menekankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia dengan berbagai cara, termasuk melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini mengajarkan pentingnya belajar dari pengalaman, memahami pesan di balik setiap peristiwa, dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk pertumbuhan spiritual dan intelektual. Seseorang diharapkan untuk tidak hanya mengalami peristiwa-peristiwa dalam hidup, tetapi juga mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut, menganalisisnya secara kritis, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia sekitarnya. Ayat ini juga mencakup pembelajaran dari kesalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan, sehingga seseorang dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Dari ketiga surat tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan intelektual menurut para mufasir berbeda-beda. Di antaranya yaitu menekankan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dari Allah, mengembangkan serta pemahaman yang mendalam, menerapkan nilai-nilai agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, memiliki kesadaran spiritual untuk mengembangkan pendidikan yang holistik, membantu manusia memahami tujuan penciptaannya dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya, serta menegaskan bahwa manusia diberi akal untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Baik, sekian dari kesimpulan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.